Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. Perhatian dunia tersorot pada Greenland setelah Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump sesumbar ingin membeli pulau terbesar di dunia itu. Pernyataan Trump itu menuai pro dan kontra. Sebenarnya, bukan hanya Trump seorang saja yang mengincar Greenland. Pulau yang diselimuti es ini rupanya juga menjadi idaman berbagai pihak termasuk China. Apa yang dimiliki Greenland sampai-sampai pulau berlapis es ini menjadi incaran Trump? Permukiman di Greenland disebut pertama kali muncul pada 985 Masehi. Sosok pertama yang membangun permukiman di pulau ini adalah seorang Viking yang kerap disebut Erik the Red. Menurut kisah Islandia, Erik sebenarnya tinggal di Norwegia. Tapi ia kemudian diasingkan bersama ayahnya yang bernama Thorvald ke Islandia bagian barat karena kasus pembunuhan. Akhirnya, Erik bersama ayah dan beberapa orang lainnya pun memutuskan untuk berlayar ke Greenland. Mereka kemudian menjelajahi wilayah barat dan utara Greenland sembari memberikan nama-nama di sejumlah tempat sebagai bentuk kepemilikan. Akhirnya, Erik pun memutuskan untuk menamai pulau itu dengan Greenland. Harapannya, nama itu bisa menarik orang-orang untuk bermukim di pulau tersebut. Barulah pada tahun 985, Erik yang kembali ke Islandia meyakinkan banyak orang untuk membentuk koloni baru di Greenland. Tawarannya berhasil memikat banyak orang sampai-sampai 25 kapal berlayar dari Islandia ke Greenland. Nahas, hanya 14 kapal di antaranya yang selamat. Sebanyak 400 hingga 500 orang dari Islandia itu kemudian menjadi penduduk pertama di Greenland. Jadi, letak wilayah Greenland itu berada di antara Laut Arktik dan Laut Atlantik Utara. Secara geografis, pulau terbesar di dunia ini menjadi bagian dari Amerika Utara. Greenland memiliki luas 2,17 juta kilometer persegi atau sekitar 3 kali ukuran Texas. Kalau di Maps, Greenland memang tampak sebesar benua Afrika. Tapi jangan salah, ternyata Greenland itu jauh lebih kecil dari benua Afrika. Bahkan, Afrika itu 14 kali lebih besar dari Greenland. Nah, Greenland nampak lebih besar karena di Maps modern saat ini kerap menggunakan The Mercator Project yang kerap mengecoh kita pada besaran asli sebuah teritori. Sekitar 57.000 orang bermukim di pulau ini dan kebanyakan dari mereka merupakan suku asli Inuit. Pulau ini berada di bawah kendali Denmark sejak awal abad ke-18 sampai tahun 1979 sebelum akhirnya Greenland memiliki otonomi sendiri. Karena Denmark bagian dari NATO, maka Greenland otomatis bergabung pula dengan aliansi militer barat ini. Selain itu, meski bukan bagian dari Uni Eropa, penduduk Greenland dianggap sebagai warga negara Uni Eropa karena termasuk sebagai satu dari 25 negara OCT Uni Eropa. Secara jarak, memang ibu kota Greenland yaitu Nuuk lebih dekat dengan Washington dibanding dengan Copenhagen. Tapi tak hanya soal jarak yang lebih dekat, ada hal lain yang membuat Amerika Serikat terutama Trump tertarik dengan pulau ini. Secara garis besar, ada 3 hal yang menjadi daya tarik Greenland bagi Amerika Serikat. Apa saja itu? Pertama, karena posisi geopolitiknya yang unik. Secara geopolitik, Greenland berada di antara 2 kekuatan adidaya dunia, yakni Amerika Serikat dan Rusia. Di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat, Rusia, dan China di kawasan Arktik, keinginan Trump membeli Greenland semakin mempertegas pentingnya wilayah ini. Sebab, Greenland pun sudah sejak lama dianggap sebagai pion benteng bagi Amerika Serikat untuk menangkal serangan dari Rusia. Sejak tahun 1941, tepatnya pada Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat telah membangun pangkalan militer dan radionya di Greenland.
Saat itu, Presiden Amerika Serikat ke-33, Harry S. Truman, sejatinya telah berusaha membeli Greenland dari Denmark dengan harga 100 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 1946. Tapi tawaran itu ditolak oleh Denmark. Meski demikian, belakangan baru diketahui setelah Perang Dunia Kedua, tepatnya pada Perang Dingin, Amerika Serikat ternyata masih berambisi menjadikan Greenland sebagai benteng pertahanannya dari Rusia. Hal itu terbukti dari penemuan NASA pada April 2024. Saat itu, NASA menemukan pangkalan militer terbengkalai bernama Camp Century yang dibangun oleh Korps Zeni Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1959. Camp itu dijuluki kota di bawah es karena kompleks yang terdiri atas jaringan terowongan itu berada di tengah lapisan es. Kompleks itu mulanya direncanakan menjadi lokasi peluncuran rudal nuklir yang tersembunyi di lapisan es. Tapi rudal nuklir tidak pernah sampai ke camp itu karena tidak mendapat izin dari pemerintah Denmark. Ambisi Amerika Serikat itu kemudian dinonaktifkan dan ditinggalkan pada tahun 1967. Meski demikian, kompleks bertenaga nuklir itu meninggalkan sejumlah besar puing radioaktif dan banyaknya limbah kimia biologis. Tapi Amerika Serikat masih mempertahankan kehadirannya di Greenland dengan membangun pangkalan luar angkasa Pitufik yang dulunya dikenal sebagai Pangkalan Angkatan Udara Thule. Hal menarik kedua dari Greenland adalah pasokan minyak bumi, gas, dan mineral langka yang berlimpah dan tersimpan di bawah salju setebal berkilo-kilometer. Berdasarkan survei yang diadakan oleh Komisi Eropa, dari 34 mineral langka di dunia, 25 diantaranya berada di Greenland termasuk uranium. Mineral langka itu memiliki permintaan tinggi terutama untuk pembuatan mobil listrik, turbin angin, hingga peralatan militer. Selama ini, Cina merupakan pemasok utama dari mineral-mineral langka tersebut. Namun, karena Cina mengancam akan melarang ekspor mineral langka tersebut, terutama untuk Amerika Serikat karena perang dagang, jelas Greenland menjadi salah satu alternatif yang menarik bagi Washington. Tapi, menambang mineral langka di Greenland bukan hal yang mudah. Banyak pertentangan yang diajukan oleh penduduk asli Greenland terhadap penambangan di wilayah itu. Itulah mengapa sampai saat ini hanya ada 2 tambang mineral langka yang beroperasi di Greenland, yakni tambang ruby dan tambang anortosit yang mengandung uranium. Es yang mencair serta suhu Arktik yang meningkat pesat menjadikan Greenland sebagai peluang ekonomi bagi sebagian pihak. Karena ketika es mencair, rute pelayaran di belahan bumi utara otomatis terbuka. Bahkan pada tahun 2024, pelayaran di Arktik meningkat 37% karena mencairnya es. Tentu, jika suhu terus meningkat dan jalur pelayaran semakin terbuka, wilayah ini bisa menjadi pundi-pundi uang. Selain karena potensi terbukanya jalur pelayaran, ada juga dugaan yang menyebut mencairnya es bisa memudahkan ekstraksi sumber daya alam di Greenland. Meski demikian, bukan berarti perubahan iklim membuat sumber daya di Greenland jadi lebih mudah diakses juga. Tentu ada tantangan yang mengekor di baliknya. Greenland seolah menjadi permata yang terbenam di tumpukan salju yang menggunung. Minyak bumi, gas, dan mineral langka menjadi fokus incaran. Namun, ketegangan situasi geopolitik menjadi suatu hal yang membuat Greenland sebagai incaran terutama Amerika Serikat. Sentimen negatif antara Amerika Serikat, Rusia, dan Cina seolah berpotensi kembali menghidupkan ambisi Washington menanamkan rudal nuklirnya di Greenland. Namun, bisakah Donald Trump mewujudkan ambisinya membeli dan mengakuisisi Greenland menjadi milik Amerika Serikat dalam 4 tahun ke depan? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.